manusia itu menjalani hidupnya dipengaruhi banyak faktor yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi kita itu merasa bebas, tapi sebenarnya kita itu banyak sekali keterikatan-keterikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan belajar lagi. Baik, kita kenalan sebentar nggih sama beliau. Mungkin teman-teman masih asing. Sengaja saya tulis judulnya pakai bahasa Inggris biar kalian ngeri duluan. Wah, temanya abot ini mesti. Padahal mungkin tidak seberat itu. Itu judul buku beliau setelah ditranslate dalam bahasa Inggris karena beliau orang Jerman. Bukunya bahasa Jerman. The Decline of the West. Nah, kita kan sering itu menunggu-nunggu karena kita sering mengkritik Barat ini. Pada saatnya Barat akan hancur. Kan kita sering begitu. Sebenarnya ya ada tokoh dari mereka sendiri termasuk Oswald Spengler ini yang meramalkan deklinasi turunnya peradaban Barat. Bahkan banyak yang bilang pikiran-pikirannya Spengler ini juga banyak dikutip oleh cendekiawan Muslim untuk mengkritik Barat. Nah, sekarang kita jujuk langsung saja kita gali ada pikiran-pikiran penting apa sih dari beliau. Beliau filosof, ya ahli matematika, ya ahli astronomi dan banyak bidang yang lain. Jadi sains di berbagai bidang beliau juga menguasai. Jadi beliau ini ya kalau bahasa akademinya seorang polymath. Polymath itu menguasai banyak bidang. Jadi filosof masa lalu itu biasanya ya ilmunya akeh. Kalau kita kan filsafat, ya filsafat tok ngertinya. Bidang-bidang yang lain kita gelap. Tapi kalau filosof zaman dulu ngerti macam-macam. Itu istilahnya polymath. Nah, ini mari kita belajar ya tentang beliau ini. Orang yang punya khidmat khusus terhadap ilmu, khususnya sejarah. Bismillah, kita mulai. Nah, ada quote untuk membuka pikiran kita dari beliau tentang sejarah. Cultures are organisms and world history is their collective biography. Jadi kata Spengler, budaya-budaya itu sebenarnya seperti makhluk hidup. Dan sejarah dunia itu biografinya. Jadi ini nanti jadi landasan semua gagasan beliau tentang sejarah. Jadi kita kenal misalnya ada budaya Jawa, budaya Sunda, budaya apapun itu seperti organisme. Seperti organisme itu maksudnya apa sih? Seperti makhluk hidup. Dia lahir, berkembang, mateng, kemudian menurun dan pada akhirnya mati. Jadi tidak usah kaget kalau budaya kok terus pada akhirnya mati. Juga tidak usah kaget dari puncak kok terus turun. Karena mereka memang seperti organisme. Nanti di bukunya Spengler menyebut ada 9 contoh peradaban dan budaya besar dunia. Dan banyak yang sudah hilang, ada yang susut, ada yang masih bertahan.
Jadi beliau menyebut Mesir kuno, Babilonia, India, Tiongkok, Romawi, Yunani, Apolonian, era Helenisme, Arab, Islam, Timur Tengah. Kan pernah kita mengalami kejayaan di sekitar abad ke-7 sampai abad 14. Rusia dan juga Barat. Dia menyebutnya Faustian. Ini nanti kita jelaskan maksudnya Faustian. Tapi ini 9 ini kan peradaban besar dunia. Dia silih berganti dominan dalam peradaban. Babilonia kuno, Mesir kuno ya sudah hilang sekarang. Pengaruh peradabannya mati. Jadi teman-teman boleh tanya, Pak, berarti budaya kita pada akhirnya, ya karena kalau pakai logikanya Spengler, ya budaya manapun nanti akan mengalami fase ini, fase siklus. Ini mirip seperti sebelumnya teorinya Ibnu Khaldun yang dulu pernah kita bahas. Jadi peradaban-peradaban itu ya lahir, berkembang, mateng, susut, dan mati. Sebagaimana kita manusia. Kalau di Spengler, kalau peradaban mungkin sekitar 1000-an tahun lah biasanya bertahan. Sebagaimana manusia, kalau manusia kan 70-an tahun. Nah, jadi peradaban juga begitu, ada usianya. Jadi dunia ini muter. Jadi kalian tenang saja kalau merasa, wah kita kalah sekarang, Pak. Kita tidak maju sekarang, Pak, tenang saja. Wong muter kok, pada saatnya mungkin kita naik, tapi yombuh kapan. Seperti Spengler ini, pada saatnya Barat juga akan susut kok, akan turun, tapi ya entah kapan. Tapi ya pasti akan terjadi. Buktinya apa? Coba cek peradaban-peradaban besar itu. Mana ada yang sampai sekarang masih survive jaya sebelumnya. Kalau hari ini sih yang jaya ya Barat, kalau versi Spengler. Tapi ya Barat sebentar lagi akan jatuh. Dengan teori beliau sendiri. Makanya gagasan beliau ini banyak dikritik, kontroversi. Banyak yang anggapnya, ndak ilmiah, ngeramal saja, dan lain sebagainya. Ya karena dia langsung menohok langsung pada kebanggaan orang Barat saat itu. Tapi beliau punya reasoningnya sendiri, punya alasannya sendiri. Kayak ya teori siklus itu kan ya tidak hanya di Barat, kita punya tadi Ibnu Khaldun. Nanti minggu terakhir kita membahas Ronggo Warsito, itu ya teorinya siklus. Jadi peradaban. Orang Jawa ada istilah cokro manggilingan. Hidup ini muter seperti roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya mungkin bedanya durasinya saja. Ada yang di atasnya lama, ada yang di atasnya cepat. Baik, jadi ini dasarnya nggih, bahwa budaya, peradaban, sejarah itu organisme seperti makhluk hidup. Kita lanjutkan. Tadi saya sebut Faust. Nah, Faust itu sebenarnya tokoh dalam novelnya Goethe. Dulu pernah kita bahas tokoh ini, silahkan dicari. Salah seorang pujangga Barat. Yang suka dengan Islam juga beliau ini. Beliau nulis novel judulnya Faust. Faust ini tokoh orang pinter, cendekiawan, tapi menjual jiwanya pada iblis. Namanya Mephistopheles. Ini mungkin dekat-dekat kayak Aristoteles, dekat-dekat kayak mungkin itu maksudnya ya. Mephistopheles ini menukar jiwanya Faust dengan pengetahuan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Jadi kalau tiba-tiba kalian ketemu iblis terus nawari sampai tak dadekke wong pinter terus kuwasa. Implikasinya kan mesti dominan, mesti kaya, mesti unggul.
Ini kuncinya kan dua itu, pengetahuan dan kekuasaan kita miliki. Dan Vos ini menjual jiwanya. Ini sebenarnya analogi kata Spengler, menjual jiwanya itu apa? Mengorbankan nilai, mengorbankan kemanusiaan, mengorbankan spiritualitas. Demi ilmu dan kekuasaan. Demi sains dan kekuasaan. Jadi ini simbol kata Spengler, Vos ini manusia barat hari ini yang selalu mengejar pengetahuan, kemajuan, kemakmuran, tapi seringkali dengan mengorbankan nilai-nilai etik dan spiritual. Tidak terlalu menomorsatukan moral, tidak terpesona dengan yang spiritual, yang penting pengetahuan dan kekuasaan. Yang penting sains, yang rasional, yang masuk akal, yang penting teknologi tambah canggih. Ini kan fokusnya Barat, kata Spengler. Terus tiba-tiba kaget karena kehilangan kemanusiaannya, lenyap visi spiritualnya, dan dari situlah nanti titik pelan-pelan Barat akan susut. Nah, ini pandangannya Spengler menafsirkan seorang Vos. Boleh teman-teman yang jurusan filsafat atau sastra meneliti novel ini. Novel ini terkenal sekali, menggambarkan jiwa Barat saat itu. Soul-nya Barat. Saya tidak tahu kalau sekarang seperti apa. Tapi ini dalam cermatannya tokoh-tokoh seperti Goethe tadi. Baik, ini nanti yang dikritisi oleh Spengler. Kenapa kemudian beliau menyimpulkan Barat akan susut. Ini era, kalau mungkin di versinya Ronggo Warsito ini memasuki fase kolobendu. Sebentar lagi hancur. Meskipun beliau nulisnya tahun tadi ya sekitar 30-an. Tapi ya sampai sekarang kok ndak hancur-hancur Pak. Ya ndak tahu wong, ini kan perspektifnya beliau mungkin sebentar lagi. Sebentar lagi itu kan bisa panjang. Bisa besok-besok. Atau situasi berubah. Tapi titik pentingnya ndak di sini. Menurut saya titik pentingnya Spengler adalah cara kita membaca sejarah. Baik. Nah, ini yang unik. Spengler ini dikenal punya pandangan deterministik dan pesimistik. Jadi determinis itu kayak orang Jabariyah. Pokoknya apa-apa itu sudah pasti. Kalau pesimistik, ya kalian tahu kan orang pesimis. Sejarah itu deterministik dan pesimistik. Kalian selama ini diminta untuk optimis, tapi justru kalau Spengler jangan mau. Karena dunia ini tambah lama tambah susut. Pesimis lah, jangan optimis. Itu kebalik ya. Kalau kemarin orang disuruh optimis, kalau Spengler ini kalau kamu optimis itu berarti kamu tidak ngerti situasi yang sebenarnya. Kalau kamu ngerti situasi yang sebenarnya, pasti kamu pesimis. Ini uniknya filsafat itu ya, pikiran bisa macam-macam, tapi ya dengan argumen rasanya ya benar juga. Nah, determinis itu manusia itu menjalani hidupnya dipengaruhi banyak faktor yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi kita itu merasa bebas, tapi sebenarnya kita itu banyak sekali keterikatan-keterikatan. Kalau versinya Spengler misalnya, kita terikat oleh sosial dan budaya. Sosial itu masyarakat di sekeliling kita, budaya itu ya tata akal budi, cara hidup di sekeliling kita. Saya itu bebas Pak, saya pilihan baju saya bebas, pilihan hidup saya bebas. Tapi kamu tidak sadar, pilihanmu itu
Disetir, diarahkan oleh sosial budaya di sekelilingmu. Yang kamu anggap enak, yang kamu anggap baik, yang kamu anggap cocok, bahkan yang kamu anggap harmonis, itu sesuai perspektif masyarakat dan budayamu. Karena kalian belajar dari sana. Jadi ini termasuk faktor deterministik. Tidak ada orang yang sama sekali tidak dipengaruhi mikir sendiri. Tarzan, Pak. Tarzan dipengaruhi oleh hewan-hewan dan hutannya. Lingkungan tetap mempengaruhi kita. Itu yang dimaksud deterministik. Jadi itu kalau pakai hadis ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Orang tuanya lah yang yuhawidanihi, yumajisanihi, yunasironihi kalau di hadis. Membuat dia percaya pada Yahudi, percaya pada Majusi atau Nasrani. Itu kan ya lingkungannya saja. Kalau saya tanya teman-teman sebagian besar kenapa sih kok sekarang Muslim, itu mungkin ya orang tuanya Muslim, masyarakatnya Muslim, lingkungannya Muslim. Sehingga sekarang 100% yakin bahwa Islam itu benar. Ini bagian dari yang namanya determinisme sejarah. Kita itu ternyata dibentuk. Nah ini versi Spengler ya. Termasuk juga geografis. Jangan dikira geografi tidak mempengaruhi kita. Mungkin yang hidupnya di daerah pesisiran pantai beda loh cara berpikir, cara hidup, bahkan cara ngomongnya dengan yang hidup di pedalaman. Ada ndak di sini yang kalau ngomong keras sekali? Padahal ngomong biasa-biasa itu sampai sana kedengeran. Ada yang kalau ngomong lembut, ndak ada orang kayak ngomong apa tuh yo. Jadi apa? Biasanya karena geografis. Ada satu analisis, kenapa sih kok ajaran-ajaran seperti Jabariyah yang cenderung fatalistik, pasrah saja pada Tuhan, di daerah Timur Tengah sana laku. Saya kemarin baca itu, alasannya apa? Geografis. Geografis itu di sana medannya susah manusia menaklukkannya, apalagi padang pasir. Manusia hanya bisa pasrah pada Tuhan. Ada perspektif begitu. Termasuk ada perspektif begini, kalian tidak usah tersinggung. Kenapa sih misalnya kalau di Indonesia, misalnya orang Jawa itu kok susah sekali diajak agresif. Santai, menikmati hidup. Kenapa begitu? Ada yang bilang karena budaya kita selama ini agraris, sebagian besar. Agraris itu kan menanam padi, menanam tumbuhan ini, tumbuhan itu nanti panen. Jadi berarti apa yang dikerjakan? Nanam. Orang nanam itu kan ditanam, dipupui, terus ditunggu sampai tumbuh dan dipanen. Jadi yang dilakukan panjang apa? Menunggu tanamannya berbuah. Menunggu itu kan santai. Jadi diajak susah, nonton orang kok kerja dari pagi sampai malam sebulan penuh, ndak libur-libur, itu geleng-geleng kepala. Urip kok kemerungsung. Kita melihatnya mesti begitu. Teman-teman mungkin sering lihat ya, misalnya apalah di kota-kota, di Tokyo apa di mana orang jalan kayak orang dikejar-kejar apa saja. Padahal ya biasa saja kan, jalan biasa, berangkat kantor apa. Tapi rasanya kayak dikejar-kejar. Kita kan rasanya ngapain orang-orang itu. Mbok ya jalan santai sambil cengengah-cengengah, sambil sweet-sweet, sambil apa kan enak. Ngapain kok kemerungsung begitu. Itu mungkin ada pengaruh geografis. Itu bagian dari determinisme sejarah. Nah ini mungkin kalian penting. Makanya tadi Al-Quran mengingatkan fa'tabiru, ayo kita belajar sejarah. Jangan-jangan ada banyak hal yang kita lewatkan. Pak, saya itu ngajak gini kok enggak dituruti ya Pak, kok enggak sukses ya Pak. Jangan-jangan kita harus baca lebih dalam lagi budaya dan geografi masyarakat. Oke,
Orang kita misalnya kalau diajak diskusi biasanya tidak panjang. Ada yang tanya, tidak ada yang itu tidak ada. Tapi diajak gosip, materinya ada saja, tidak habis-habis. Jadi kalau diajak diskusi sering macet, begitu diajak ngobrol bisa lama. Makanya kadang-kadang kalau di forum-forum saya mengawalinya, yuk hari ini kita ngobrol yuk agak panjang. Itu mungkin mentalnya jadi beda kalau yuk kita diskusi filsafat ya, itu mungkin rada mengkeret. Nah, ini geografi sosial budaya. Kalian juga harus perhatian itu, manusia dikendalikan oleh itu. Termasuk yang mengendalikan hidup kita apa? Siklus. Siklus ini agak berat melawannya. Siklus itu ya perputaran tadi, ada lahir, ada berkembang, ada rusak, ada mati. Hari ini kita mungkin gelisah oleh ini, gelisah oleh itu. Tapi kalau memang sudah waktunya, sudah siklusnya, secapek apapun, sesetres apapun kita, akan tetap terjadi. Orang bilang misalnya, oh ini mungkin memang sudah akhir zaman. Loh kalau kita sudah tahu ini akhir zaman, ngapain kita stres kalau ada yang aneh-aneh, ada yang rusak-rusak, ada yang hancur-hancuran. Iya, ya memang akhir zaman, tapi kan kita sering tidak terima itu. Ada kerusakan, ada perang, ada apa. Loh, kalau memang kita punya pandangan bahwa ini sudah akhir zaman, ya mungkin itu bagian dari kerusakan akhir zaman itu. Nah, ini pandangan deterministik ya. Ya tentu saja pikirannya Spengler ini nanti banyak yang kritik, tapi sementara kita pahami dulu saja. Jadi di pikiran beliau ya siklus itu sesuatu yang tidak terelakkan. Percayalah tidak ada peradaban yang bertahan terus-menerus. Pasti pada saatnya akan susut. Oleh karena itu beliau minta jangan terlalu optimis. Beliau punya prinsip menarik ini. Optimism is cowardice. Optimisme itu pengecut. Ayo kamu, kaget kamu lihat ini. Jadi beliau punya quote menarik. Kenapa optimis itu pengecut? Optimis itu orang yang tidak berani melihat fakta. Kok bisa optimis? Faktanya dunia ini hancur-hancuran gini loh. Kok bisa optimis? Wong manusia ini tambah mundur, tambah rusak, tambah kacau. Ini kalau di psikologi kemarin, yang di beberapa sesi kita kan ada istilah toxic positivity. Toxic positivity itu ya padahal kalah tapi itu sebenarnya tidak kalah. Itu hanya kemenangan yang tertunda. Ini kayak toxic positivity. Kita tidak mau menerima fakta bahwa kita kalah. Yo kalah mbok, yo kalah saja kan gitu. Tapi kita nyari berbagai penghiburan untuk diri kita biar kita rasanya tidak kalah, biar kita masih bisa ketawa, biar saja kita akui kalah, nangis nangis saja kan tidak apa-apa. Memang hidup itu ada sukses, ada kalah. Nah, itu istilah toxic positivity itu ya. Kadang-kadang kan kemarin kita mainnya begitu. Kalau kita melihatnya positif, yang negatif pun jadi positif. Ngapain kita menipu diri kalau versi ini? Negatif ya negatif saja. Kenapa oleh beliau disebut pengecut? Optimisme itu karena optimisme itu tidak mau melihat fakta, tidak berani melihat kenyataan bahwa zaman ini itu memang zaman rusak. Tidak berani melihat kenyataan bahwa situasinya memang menyedihkan dan kita sedang tidak baik-baik saja. Maka kata beliau, optimisme itu sejenis perilaku pengecut. Nah, oke ya, ini PR buat kalian untuk jawab versi beliau ini ya. Apa iya sih kita terus, berarti kita harus pesimis Pak? Ya enggak tahu, kamu pikir lagi. Apa iya aku itu harus pesimis saja ya. Meskipun arahnya beliau enggak ke situ sebenarnya. Bukan kok terus kita berarti pesimis saja. Tapi maksud beliau, mbok yo kita itu membuka mata melihat kenyataan apa adanya. Jangan seperti orang pengecut.
Yo seperti saya ilustrasikan tadi, kalah yo kalah saja, ndak usah nyari alasan wasitnya lah, ndak usah cari alasan ini itulah, ya wis kalah gitu. Dan biasa saja kok pertandingan itu ada yang kalah, ada yang menang. Ini lebih kondusif daripada kita menipu diri. Oh sebenarnya itu ndak kalah, coba kalau lapangannya lebih bagus. Wah, lapangannya terus salah. Oh itu harusnya ndak gol itu, gawangnya terlalu lebar sih ya. Coba gawangnya lebih sempit. Oh, ya sembuhlah. Kita sering begitu dalam hidup ini untuk menutupi kegagalan kita. Maka model seperti itu masuk dalam quotes-nya Spengler ini, bahwa optimisme itu sejenis perilaku pengecut. Semoga kita tidak ada di situlah paling tidak. Yo, kita tetap optimis sih, tapi tidak dalam konteks menipu diri. Nah, sekarang banyak orang yang menipu diri. Sebenarnya ini oleh beliau amunisinya diarahkan ke peradaban barat, bahwa orang-orang barat itu merasa bangga, merasa unggul, tapi semu. Sebenarnya dalam diri mereka sendiri banyak penyakit-penyakit. Dan kata beliau, percayalah sebentar lagi akan susut dan hancur. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang agak teori ya, kita belajar yang saya bilang tadi, cara membaca sejarah. Kata Spengler, ketika kita membaca dunia ini, ada dua sudut pandang. Kita melihat dunia sebagai alam, atau kita melihat dunia sebagai sejarah. Ini caranya beda. Jangan dicampur. Dunia sebagai alam, ya di situ kita melihat dunia ini dengan hukum alamnya, dengan kausalitasnya, dengan mekanismenya. Apa adanya yang sifatnya tetap di situ, itu dunia sebagai alam. Istilah beliau logic of space. Logic of space itu cara berpikir ruang. Contohnya gini loh. Dunia sebagai alam itu kalau membaca manusia ya. Orang Indonesia itu cirinya ramah-ramah. Nah, ini dunia sebagai alam. Kita lihat aspek statisnya. Nenek moyang kita dulu itu orang pelaut, tangguh-tangguh misalnya. Ini dunia sebagai alam namanya. Jadi kita melihat aspek ruangnya, logic of space-nya. Dunia sebagai alam ini mungkin relevan untuk hal-hal yang memang sifatnya tetap kausal. Seperti alam. Alam itu kan matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Seperti itu terus. Air itu kalau dididihkan 100 derajat dia akan mendidih. Dipanasi 100 derajat dia mendidih. Itu seperti itu terus. Minyak itu mendidih berapa derajat? Kalian tidak pernah belajar ini ya? Berarti tidak bisa dibawa untuk membaca dunia sebagai alam kalian. Kalian religius ya, kalau derajat-derajatan kalian kan ngertinya sholat itu pahalanya kalau jamaah dilipatkan 27 derajat. 27 derajat itu bedanya apa dengan 100 derajat tadi? Baik, jadi ini dunia sebagai alam. Kalian melihat fenomena yang tetap, yang pasti. Istilah beliau, things become. Dunia yang jadi. Barat itu begini. Kalau Tiongkok begini cirinya. Nah, kalau Indonesia begini. Nah, kalau Jawa begitu. Itu dunia jadi. Logic of space. Tapi ada cara pandang kedua. Ini yang disukai oleh Spengler, yaitu apa? Dunia sebagai sejarah.
Sederhananya begini, dunia sebagai sejarah itu ada istilah logic of time, logika waktu. Kalau tadi saya bilang orang Indonesia itu ramah-ramah, dunia sebagai sejarah itu ada lanjutannya. Kapan itu? Tahun berapa itu? Ramahnya bagaimana? Dulu sama sekarang sama enggak? Ini membaca dunia sebagai sejarah. Berhubungan dengan pengalaman hidup. Jadi kalau di Jerman itu ada istilah Erleben, pengalaman yang hidup. Pengalaman yang hidup itu beda dengan pengalaman-pengalaman statis. Kalian berangkat ke sini naik motor mungkin karena rutin, itu mungkin pengalamanmu berangkat ke sini itu tidak hidup. Tapi tiba-tiba di jalan kamu ketemu mantanmu dulu. Terus kamu kaget luar biasa. Loh, ketemu lagi sama kamu. Berangkatmu ngaji malam hari ini itu namanya pengalaman yang hidup. Bagian dari sejarah kan kamu menyebutnya begitu. Kalau dunia sebagai alam ada kausalitas. Kalau dunia sebagai sejarah istilahnya Spengler ada destiny. Ada nasib. Jadi ini membaca dunia yang sifatnya dinamis. Tidak pasti. Kadang-kadang harus masuk lebih dalam karena ada konteksnya. Makanya alatnya namanya critical understanding. Pemahaman yang kritis. Membacanya tidak bisa hanya kayak alam tadi. Kalau kayak alam tadi hanya deskriptif, menjelaskan saja. Ada orang dipukul, itu alam saja menjelaskannya. Teman saya mukul temannya, itu alam saja. Tapi kalau sebagai sejarah, kamu juga, ini mukul itu motifnya apa, karena apa, alasannya apa, tujuannya apa. Sama-sama mukul bisa beda cara memahaminya. Itu yang disebut critical understanding. Yang ini dipukul musuhnya, makanya terus dia pengen bales. Yang ini yang mukul pacarnya, dia pengen dipukul lagi. Cubit aku dong, pukul aku dong, kan gitu. Lu betul. Jadi fenomenanya sama-sama pukul-pukulan, tapi jauh. Sama-sama kejar-kejaran, yang situ polisi sama penjahat. Tapi yang ini kejar-kejaran di pinggir pantai sambil ketawa-ketawa. Nah, ini dunia sebagai sejarah. Baik, jadi istilah beliau things becoming. Jadi things becoming itu logic of time. Dulu pantas, sekarang kayak gitu enggak pantas lagi. Dulu yang kayak gini dihargai, yang kayak gitu enggak dihargai. Dulu boleh seperti itu, sekarang dianggap enggak boleh. Bagi kelompok tertentu, dulu misalnya yang perempuan-perempuan ini pakai jilbab, rambut depannya kelihatan, itu ya sudah, itu sudah Islamik itu. Tapi sekarang ada yang bilang, yo harus ketutup semua, rambut satu pun enggak boleh kelihatan. Logic of time. Dulu dianggap iya, sekarang tidak. Itu sejarah. Dan ini nanti sifatnya siklus. Ini cara membaca dunia. Jadi kalau ada orang cerita sesuatu pada kalian, coba kamu cek itu sifatnya logic of space apa logic of time. Dunia sebagai alam apa dunia sebagai sejarah? Kalau sebagai sejarah perlu critical understanding. Kita harus paham ini kapan, dalam situasi apa, karena apa kejadiannya. Yang bisa saja beda-beda.